Oke, pada kesempatan kali ini akan dilaksanakan sebelum kita memulai kegiatan esok hari. Hari ini kita akan adakan technical meeting terlebih dahulu untuk membahas tata cara, tata tertib seputar perkuliahan Indo MS School yang akan kita laksanakan mulai besok hingga tanggal 26 Agustus 2023. Oke, sebelumnya ini beberapa peserta mungkin masih sama ya dengan peserta Indo MS School pada tahun lalu, dan peraturannya juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya akan saya share dulu untuk ini ya, daftar peserta mungkin ya. Oke. Jadi, apakah sudah terlihat? Sudah. Oh ya, baik. Jadi untuk peserta pada kegiatan kali ini, ada sebanyak yang mendaftar itu ada sebanyak 250 peserta. Tapi mungkin ada sebagian yang belum masuk ke dalam grup WhatsApp grup WhatsApp peserta ya. Jadi ada sekitar berapa ini ya? Ada beberapa dari bermacam universitas di Indonesia gitu ya. Kemudian untuk LMS yang akan digunakan itu sama seperti LMS yang telah digunakan pada Indo MS School sebelumnya, yaitu V-Class. Sudah terlihat saya share V-Class? Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk virtual class Universitas Lampung ini nanti untuk linknya ini nanti akan saya share ke grup peserta. Kemudian nanti Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semuanya dapat mengklik link tersebut sehingga dapat melihat tampilan pada LMS ini, pada V-Class-nya. Di sini nanti akan semua pengumuman dan hal-hal yang berkaitan dengan Indo MS School akan di-share di LMS tersebut ya, LMS ini ya. Kemudian untuk jadwal perkuliahan, ini bisa dilihat di sini. Kita akan memulai perkuliahan itu mulai besok pada hari Senin tanggal 30 Juli. Hingga nanti terakhir 26 Agustus ini kita akan adakan ujian akhir semester berupa presentasi proyek. Sebelum memulai perkuliahan pertama oleh Pak Samsul Arifin, sebelumnya kita adakan untuk perkuliahan ini setiap harinya akan dimulai pada pukul 9 hingga ini mungkin kurang terlihat ya. Pukul 9 hingga pukul 10.40, artinya dalam satu pertemuan ada 100 menit yang terdiri atas penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan juga dengan tanya jawab. Dan nanti di beberapa pertemuan akan ada tugas yang diberikan oleh dosennya. Selanjutnya, untuk setelah pertemuan ke-8, setelah pertemuan ke-7, pada pertemuan ke-8 akan diadakan ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini berupa ujian tertulis, nanti akan dilaksanakan di LMS, yaitu V-Class Universitas Lampung. Selanjutnya nanti ini akan diadakan, jadi tidak pada waktu misalnya kita akan kasih, misalnya di sini adalah Jumat 11 Agustus, ini adalah UTS-nya, maka nanti ini akan terbuka dari pagi hingga malam hari sampai pukul 23.59. Namun waktu pengerjaannya itu hanya 2 jam. Jadi seperti itu. Waktunya bebas. Jadi nanti apabila ada kendala atau berhalangan untuk hadir pada pagi hari, misalnya seperti itu untuk mengerjakan soal ujian, maka ini ujiannya bisa dilaksanakan sesempatnya seperti itu ya, tetapi masih pada tanggal 11 Agustus dan waktu pengerjaannya itu 2 jam. 2 jam dihitung sejak mengakses soal. Selanjutnya, mulai Senin tanggal 14 Agustus hingga
tanggal 23 Agustus ini akan ada materi kembali. Namun setelah UTS nanti kita akan melihat, jadi setelah UTS ini akan kita bagi kelompok untuk mengerjakan tim project, mengerjakan project dalam kelompok yang nanti mungkin akan kita seragamkan ya. Jadi dalam satu kelompok mungkin ada dosen, kemudian ada juga mahasiswa S2, kemudian nanti ada juga guru dan mahasiswa S1. Mungkin kita akan kelompokkan, nah nanti ini yang berasal dari universitas yang berbeda. Selanjutnya nanti akan ada dari tanggal 11 Agustus hingga tanggal 26 Agustus, yang berarti ada waktu sekitar kurang lebih 2 minggu, diadakan diskusi sambil mengikuti kuliah yang lain seperti ini. Nah, kemudian nanti pada tanggal 26 Agustus akan diadakan presentasi proyek oleh masing-masing kelompok. Nah, kemudian nanti di sini untuk proporsi penilaian itu dari ujian akhir semester ini yang berupa presentasi proyek ini adalah sebesar 50%. Selanjutnya, selain dari ujian akhir semester, kemudian ada ujian tengah semester, ada juga nanti bobot dari kehadiran peserta itu nanti minimal 50%. Jadi apabila berhalangan untuk hadir pada Zoom meeting di perkuliahan, diizinkan untuk menyimak rekaman kuliah pada nanti akan disediakan link YouTube-nya di laman Vkelas. Jadi apabila berhalangan untuk mengikuti kuliah pada suatu pertemuan, bisa mengikuti rekaman kuliahnya di laman, nanti akan di-share di link YouTube-nya di laman Vkelas. Kemudian juga apabila ada tugas yang diberikan, peserta wajib untuk mengerjakan tugas yang diberikan karena juga nanti ada bobot penilaian dari tugas tersebut. Selanjutnya apabila nilai akhir yang diperoleh nanti kurang dari 60, maka peserta itu hanya akan mendapatkan sertifikat tanpa transkrip nilai. Jadi peserta yang mengikuti seluruh perkuliahan, kemudian nilai akhirnya itu lebih dari 60, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta dan juga transkrip nilai yang akan digunakan untuk ditransfer ya, untuk dikonversi ke mata kuliah pada kampusnya masing-masing seperti itu. Selanjutnya, oke. Nanti misalnya ada dosen yang berhalangan. Pada kesempatan kali ini masih seragam untuk jadwalnya, di sini tidak ada jamnya ya, karena jamnya sama semua, yaitu dimulai pada pukul 9 hingga pukul 10.40. Oke, seperti itu. Dan nanti setiap pertemuan jangan digituin, aku takut. akan ada absensi yang harus diisi oleh para peserta Indo MS School. Mungkin demikian untuk bahasan perkuliahan. Selanjutnya, ini saya akan tampilkan halaman Vkelasnya kembali. Oke. Nah, di sini untuk background Zoom, ini sudah di-share di Vkelas, nanti bisa dilihat, bisa di-download. Kemudian besok sebelum mulai perkuliahan pertama oleh Pak Samsul Arifin, kita akan ada pembukaan Indo MS School, hanya 1 jam saja yang dimulai dari pukul 8 hingga pukul 9. Kemudian di sini contoh materi pada pertemuan pertama. Harapannya para peserta sebelum perkuliahannya dimulai ini membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada jadwal yang telah ditentukan. Jadi ini nanti akan diusahakan bahwa sehari ya maksimal 1 hari sebelum pelaksanaan kuliah materinya sudah ada di Vkelas sehingga dapat dibaca terlebih dahulu. Untuk peserta mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya adalah
Kita persilahkan apabila ada pertanyaan dari para peserta, silakan. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah RPS dapat di-share di grup? Oh, oke. Oke, ini dari... Oke, baik. Dari Ibu Hirawati Lubis. Bagaimana cara login Vclass? Mungkin kalau ada yang sedang ada di depan laptop, ini akan saya share linknya. Jadi untuk mengakses ini, dia tidak perlu login ya. Ini sebentar, ini saya share. Saya akan share di sini, akan ada terlihat untuk guest access, sehingga Bapak Ibu nanti dan adik-adik mahasiswa semuanya dapat akses Vclass ini sebagai guest. Oke, baik. Di grup peserta sudah saya share link Vclass-nya. Apakah ada yang bisa dicoba? Cara loginnya, jadi kita tidak perlu login, hanya kita nanti linknya apakah sudah bisa diklik di grup peserta? Ini akan saya share, sudah bisa, baik, sudah bisa. Jadi ini Vclass ini untuk perkuliahan Indo MS School ini sudah saya beri akses untuk guest sehingga tidak perlu login. Ini akan saya share bagaimana cara ininya. Jadi begitu nanti Bapak dan adik-adik semua membuka laman Vclass akan muncul seperti ini. Ada site policy agreement. Pada bagian bawah ini nanti akan ada seperti ini. You must agree with this policy to continue this site. Tinggal klik yes. Setelah klik yes nanti langsung masuk ke sini. Jadi semua informasi-informasi ini akan kami update di lamannya Vclass. Oke, mungkin ada yang bisa langsung mencoba. Jadi nanti akan ketemu site policy agreement. Di situ nanti tinggal klik yes saja. Tapi dia ada di kita harus scroll dulu gitu ya ke bawah, agak bawah. Do you agree? Kemudian klik yes, maka nanti ini akan tampil seperti ini. Nanti semua link materi, kemudian video penjelasan, nanti rekaman kuliahnya. Demikian juga dengan nanti ini rekaman technical meeting yang kita adakan pada hari ini juga nanti akan saya masukkan ke dalam laman Vclass, sehingga nanti apabila ada peserta yang mungkin tertinggal informasi dapat melihat rekamannya kembali. Baik, kita apakah ada yang sudah berhasil? Oke, sudah bisa, ya. Oke, baik, sudah bisa. Kemudian RPS juga nanti ini RPS ini juga nanti akan kami share di sini. Jadi materi terkait dengan apa namanya? Jadi semua informasi terkait dengan Indo MS School 2023 ini akan kami share di LMS. Jadi nanti bisa dilihat kapanpun. Oke, sudah bisa. Jadi di sini untuk yang Oke, mungkin jadi untuk Vclass, untuk masuk ke Vclass itu tidak ada masalah ya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya ya. Jadi tidak perlu login, hanya tinggal mengklik link yang telah saya share di grup peserta. Karena ini sudah saya set, guest itu dapat mengakses laman Vclass ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi beberapa. Oke, ada pertanyaan dari Pak Iqbal. Ada pertanyaan dari Pak Iqbal, untuk presensinya seperti apa? Jika berhalangan, apakah tetap bisa presensi? Oke. Kemudian untuk proyek UAS, apakah nanti akan ditentukan topik judulnya atau dikembalikan ke kesepakatan kelompok masing-masing? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Iqbal.
Untuk presensinya nanti akan seperti Google Form ya, link Google Form yang akan diisi, dan tentu saja untuk link presensi ini akan dibagikannya pada saat Zoom meeting bersama dengan dosennya. Sehingga kalau berhalangan berarti tidak bisa presensi gitu ya, tidak bisa presensi, tetapi nanti bisa izin gitu ya, sehingga nanti artinya kalau izin kan berarti nanti yang bersangkutan tetap bisa menyimak pada video rekaman. Nanti linknya juga ada di Vkelas. Untuk proyek UAS, apakah ditentukan topik judulnya? Iya. Jadi untuk pembagian kelompok nanti akan ditentukan oleh panitia, demikian juga dengan topiknya. Jadi topik judulnya ini akan kami mintakan kepada masing-masing dosen pengajar. Selanjutnya akan kita bagi nanti penentuannya secara acak ya, nanti kita akan menggunakan aplikasi untuk menentukan topik judul untuk proyek ini, sehingga nanti kelompok itu sudah ada istilahnya sudah ditentukan begitu topiknya. Jadi tinggal mengerjakan saja. Dan nanti mungkin karena kan ini untuk proyek itu bukan dapat dikerjakan 1 atau 2 hari seperti itu, maka nanti setelah ujian tengah semester ini langsung kami bagi kelompoknya. Kenapa setelah ujian tengah semester? Karena yang akan kita bagi untuk kelompok itu adalah peserta yang mengikuti ujian. Kecuali nanti kalau misalnya berhalangan ada izin gitu seperti itu nanti akan bisa kita istilahnya kita ikutkan ke dalam kelompok UAS. Tetapi artinya seperti ini. Jika yang bersangkutan itu ada misalnya berhalangan, mungkin ada jadwal pada jam tersebut begitu, sehingga dia tidak bisa tidak bisa menghadiri kuliah pada saat Zoom meeting seperti itu ya. Tetapi nanti apabila yang bersangkutan konsisten untuk mengikuti video rekaman sehingga dapat mengikuti ujian dan juga mengikuti ujian tengah semester, maka yang bersangkutan tetap akan kami bagi kelompoknya sehingga dapat mengikuti UAS. Mungkin demikian Pak Iqbal untuk jawabannya. Oke, selanjutnya untuk materi, oh iya ya, baik-baik. Setelah masuk di Vkelas, bagaimana masuk ke kelas kripto? Masuk ke kelas kripto itu mungkin maksudnya masuk ke kelasnya itu nanti kita akan bagikan link Zoom-nya. Jadi nanti kita akan bagikan link Zoom untuk tiap pertemuan itu di Vkelas. Jadi semua materi, semua link, semua informasi, semua pengumuman terkait dengan kelas ini itu akan kami share di Vkelas ini ya, demikian. Kemudian untuk Fahri, statusnya masih memerlukan akses. Oh ya, nanti saya buka. Nanti akan menggunakan bahasa pemrograman apa, Bu? Itu nanti akan didiskusikan dengan dosennya masing-masing ya, untuk Mbak Latifah. Oke, mungkin demikian. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini saya buka akses dulu saya akan buka akses dulu untuk ini tadi ya, untuk yang sesi 1. Oke, mungkin boleh kalau ada pertanyaan lagi. Oke, sudah bisa dibuka aksesnya, silakan untuk diklik. Jadi untuk materi tadi masih sudah saya buka aksesnya, jadi boleh. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Terkait dengan perkuliahan mungkin atau penilaian seperti itu, silakan. Oke, ini baru ada yang bergabung di grup. Nah, boleh kalau mau bertanya langsung juga silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan Ibu. Bu Samsida, silakan. Mohon konfirmasinya, Bu, berarti untuk besok pembukaan dulu jam 8 sampai jam 9, kemudian lanjut kuliahnya jam 9 sampai 10.40, begitukah, Bu? Iya, betul Ibu Samsida. Nanti link Zoom, kemudian undangan akan saya share di grup, juga saya share di Vkelas.
Jadi untuk besok ada pembukaan. Jadi nanti untuk pembukaan ini akan dihadiri oleh, harapannya semua pengajar akan hadir. Selanjutnya ada Gubernur Indo-MS wilayah Sumatera bagian Selatan, kemudian Gubernur Indo-MS wilayah DIY dan Jawa Tengah, serta akan dibuka langsung oleh Ketua Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 itu akan ada acara pembukaan. Kemudian akan dilanjutkan, ya mungkin tidak sampai jam 9, selanjutnya adalah persiapan untuk kelas pertama kita. Jadi setelah acara tersebut, akan langsung kuliah pertama oleh Bapak Dr. Samsul Arifin. Demikian Bu Samsida. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitri. Ya, baik. Sama-sama Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin terkait perkuliahan atau yang lain, terkait penilaian atau seperti apa? Nanti diskusi kelompoknya, begitu. Apa yang dinilai seperti itu boleh kalau mau ada yang ditanyakan. Oke, ada lagi pertanyaannya atau sudah cukup jelas? Apakah ada syarat kehadiran untuk mengikuti UTS ataupun UAS? Baik, terima kasih. Ini Mas Kevin Panjaitan ya. Jadi untuk mengikuti UTS, itu kan tadi ada 50% kehadiran sebenarnya. Hanya untuk kasus-kasus tertentu apabila memang yang bersangkutan itu tidak, apa ya namanya ya, memang mungkin ada kemarin ada menyampaikan bahwa dia ada agenda setiap hari dari jam pagi gitu, seperti itu. Nah, yang bersangkutan bisa izin, artinya kan dia tidak pernah misalnya, ya tapi ini jangan sampai semuanya tidak hadir begitu ya. Jadi apabila yang bersangkutan izin atau karena berhalangan, itu tetap bisa kita izinkan untuk mengikuti UTS. Ya, jadi sebetulnya itu minimal sebetulnya 50%, 50% kehadiran. Nah, selanjutnya untuk UAS, UAS itu kan berarti tadi adalah presentasi project. Nah, setelah UTS itu akan kami bagi kelompok. Untuk pembagian kelompoknya itu didasarkan pada peserta yang mengikuti UTS. Demikian seperti itu. Jadi untuk UTS tadi kami harapkan 50% kehadiran atau bisa dengan izin. Dengan izin artinya harus juga tetap menyimak video rekaman kuliah yang akan kami share di YouTube. Selanjutnya juga apabila pada pertemuan tersebut ada tugas, yang bersangkutan juga harus mengerjakan tugasnya. Nah, untuk UAS itu nanti tergantung pada UTS-nya. Jadi nanti apabila yang bersangkutan tidak mengikuti UTS kan tidak dibagi kelompok, artinya dia tidak bisa mengikuti UAS. Karena UAS-nya berupa presentasi project. Untuk presentasi, oke, mungkin demikian ya untuk Mas Kevin. Untuk Pak Iqbal, presentasi penilaian tadi, untuk UAS itu 50%, UTS-nya 30%, tugas 10%, dan kehadirannya juga 10%. Untuk Pak Iqbal demikian, Pak. Kemudian untuk Mbak Latifah, Ibu Latifah ya, Mbak Latifah mungkin ya. Untuk proyek apakah akan ada dosen pembimbingnya? Iya. Maksudnya seperti ini. Jadi nanti proyek ini akan kami mintakan topiknya itu dari dosen yang mengajar. Nanti misalnya pada kelompok 1 itu mendapatkan topik dari misalnya dari Buniken, misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya pada dari kelompok 1 itu dari Buniken. Nah, untuk mengerjakan itu diskusi kelompok terlebih dahulu, kemudian presentasi project pada tanggal 26 Agustus. Nah, pada kesempatan itu baru nanti Buniken yang menguji kelompok tersebut ya. Jadi mungkin yang menilai, kemudian nanti juga akan ada diskusi mengenai project terhadap topik yang ditentukan tadi dengan dosen yang memberikan topik project tersebut. Mungkin demikian Mbak Latifah Anur, seperti itu. Oke, jadi untuk projectnya seperti itu.
Jadi misalnya nanti proyeknya diberikan oleh saya, maka nanti saya yang akan menilai kelompok tersebut. Demikian. Jadi nanti mungkin oke, oh ya, ini ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi catatan. Jadi nanti apabila satu kelompok itu presentasi, ini kami harapkan untuk keaktifan semua anggota kelompok. Karena nanti pada saat pertanyaan, mungkin nanti yang akan menentukan siapa yang menjawab itu adalah dosen yang menguji nantinya gitu. Jadi nanti misalnya ada si A, si B, si C dalam satu kelompok, kemudian ada pertanyaan dari dosennya, nanti dosennya itu akan menunjuk siapa yang dikehendaki untuk menjawab. Artinya untuk kerja sama kelompok yang baik, kemudian keaktifan seluruh anggota kelompok itu juga menjadi dasar penilaian. Oke, selain juga nanti penguasaan topik juga yang menjadi catatan penting dalam presentasi proyeknya. Mungkin demikian untuk Mbak Latifah. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, ini sepertinya masih ada peserta yang baru saja bergabung di grup peserta. Jadi nanti link dari rekaman technical meeting ini juga nanti akan saya share di grup ya. Oke, kemudian ini mungkin akan saya tampilkan YouTube-nya. Oke. Oke, oke baik, ada pertanyaan dari Mas Riandana Setiawan. Izin bertanya, apakah saat kelas berlangsung kita diwajibkan untuk on cam? Iya ya. Jadi untuk pada saat kelas berlangsung ya sebaiknya para peserta itu menghidupkan videonya gitu ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Lala. Apakah nantinya materi di kelas bisa dan boleh di-download? Bisa ya Mbak Lala ya. Jadi ini sudah kami berikan akses sehingga setiap peserta nanti bisa view sekaligus download materinya. Ini sebelumnya saya sampaikan juga untuk link YouTube yang akan kami gunakan nanti. Jadi tahun yang lalu kami sudah mengadakan Indo MS School mengenai aplikasi aljabar linear. Ini sudah ada playlistnya, bisa diputar. Dan nanti juga untuk tahun ini kami akan share video perkuliahan pada channel YouTube yang ini. Ya, jadi nanti dengan persetujuan dosen pengajar, setiap pertemuan kuliah nanti akan kami rekam dan kami akan share di YouTube. Selanjutnya nanti linknya itu akan kami sampaikan linknya itu di virtual class. Jadi semua informasi berikut dengan materi, kemudian link video rekaman itu akan kami share di kelas. Mungkin demikian, apakah ada pertanyaan lain? Oke, mungkin kalau tidak ada, cukup ya. Jadi ada 148 yang hadir. Oke, jadi mungkin demikian ya untuk technical meeting kita pada